Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Khususan la halatal mu'azzami wal mukarrami qura'akum para sahabanom sili syamal sahibul wafat ta'arifin radiyallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian setelah beliau pengarsa Anom mengutip sebuah hadis tentang keadaan berzikir di antara orang-orang yang ghafil, orang yang selalu ingat dan sadar akan Allah, dengan orang-orang yang lalai akan Allah, yakni seumpama pohon hijau nan segar yang hidup di tengah-tengah pohon kering. Dzakirallahi fil ghafilin kasyajaratil khadra'i fi wasatil hashim. Maka kemudian beliau juga menambahkan sebuah hadis yang lebih menukik tajam lagi tentang hal ini, di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Zakirullahi fil ghafilin kal hayyi bainal amwat. Perumpamaan berzikir kepada Allah di tengah orang-orang lalai seumpama orang hidup di tengah orang-orang mati, zombie. Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi sebagian kita tidak mudah untuk memahami hadis ini. Berzikir adalah orang yang hidup, sementara orang-orang yang ghafil, yang lalai adalah orang-orang yang mati. Apa yang maksudnya? Kan banyak orang hidup yang di atas permukaan bumi ini. Berarti kalau tidak berzikir, mereka seperti bangkai yang berjalan di atas permukaan bumi ini. Bapak Ibu, untuk memudahkan pengertian kita, saya akan jelaskan di sini sebuah pengalaman ruhaniyah yang menyatakan bahwa hadis tadi itu benar-benar teralami dengan sangat nyata. Memang bila kita lihat dengan mata zahir kita ini, semua orang terlihat hidup. Bila kita lihat orang-orang di sekeliling kita, semua orang hidup kok, nggak ada yang mati. Ya, karena kita melihat hanya dengan mata zahir kita. Akan tetapi ketika batin terbuka dan kita bisa melihat hakikat di balik yang tampak itu, maka kita akan bisa melihat dengan sangat nyata bahwa ada begitu banyak mayat hidup, zombie yang berjalan, bergaul, berinteraksi di antara manusia di atas permukaan bumi ini. Mayat hidup seperti apa? Ya seperti di film-film. Jadi sangat nyata sekali. Dan Bapak Ibu, beruntungnya yang terlihat sebagai manusia yang utuh, benar-benar terlihat wujudnya manusia itu adalah orang-orang yang sudah talqin, orang-orang yang sudah talqin zikir melalui Syekh Mursyid Pengarsa Abanom, Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah talqin zikir, walau kita mungkin belum benar-benar menjadi ahli zikir, kita mungkin belum terlalu serius di dalam mengamalkan zikir, namun beruntungnya secara hakikat kita adalah manusia yang utuh, bukan zombie atau mayat hidup. Jadi kalau orang yang belum talqin, orang yang lalai dari zikir kepada Allah, itu manusia hakikatnya terlihat seperti mayat hidup, walau cantik, walau tampan di dalam pandangan mata zahir, namun ketika batin terbuka akan terlihat manusia hakikatnya itu kadang-kadang terlihat seperti mayat hidup, seperti zombie, kal hayyi bainal amwat. Jadi orang yang berzikir itu hidup di atas permukaan bumi ini, itu seperti hidup di tengah zombie. Seandainya batin itu dibuka, maka akan banyak terlihat zombie itu berjalan, berinteraksi di atas permukaan bumi ini di antara manusia. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, saya akan ceritakan di sini sebuah pengalaman rohaniyah, yaitu yang dialami oleh seorang wanita, termasuk ikhwan kita juga, dan dia termasuk orang yang rajin melakukan riyadah. Suatu saat dia pun mengalami apa yang disebut oleh para sufi sebagai fana'ul kul, fana total. Dirinya benar-benar lenyap, benar-benar hancur, dan yang ada hanya Allah. Dan wanita ini mengalami fana total itu selama 2 minggu. Bapak Ibu, bila kita pernah bergaul dengan orang yang mengalami fana, maka sekilas pahlawan fana itu ya kelakuannya kadang terlihat seperti orang gila lah Bapak Ibu. Namanya juga lagi fana, lagi error. Nah kalau kita pernah bergaul dengan mereka, kita akan melihat
mereka itu seperti orang gila, tetapi sesungguhnya dia tidak gila. Dia sedang tenggelam di dalam lautan ilmunya Allah. Nah, kadang-kadang seseorang yang mengalami fana itu kadang-kadang mengalami ketakutan yang sangat, tetapi kadang-kadang menangis terseduh-seduh. Nah, tetapi tidak ada yang namanya ketawa terbahak-bahak. Itu tidak ada Bapak Ibu ya di dalam pengalaman fana. Nah, kalau terbahak-bahak itu bisa jadi bukan fana yang dimaksud di sini. Itu error karena masalah lain. Bukan error karena batin dalam kondisi memuncak. Nah, pengalaman fana wanita ini termasuk fana yang terbimbing loh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kenapa bisa terjadi keadaan emosi yang berubah-ubah? Kadang sangat takut, kadang sangat rindu, sangat cinta, kadang menangis juga. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia bisa melihat rahasia di balik kehidupan ini. Dia bisa melihat apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Bahkan dia juga bisa mengetahui kedalaman batin seseorang. Yang angkuhnya, yang sombongnya, yang judesnya, yang bohongnya, yang baiknya, yang bahagianya, yang tinggi spiritualnya. Dia bisa mengetahui kedalaman kualitas batin seseorang. Maka kadang dia tersenyum bahagia, bergaul dan bahagia dengan orang-orang yang memiliki spiritualitas yang sangat tinggi. Tetapi kadang-kadang dia melihat juga ada orang yang kelihatannya tersenyum, tetapi di dalam pandangannya, dalam pandangan orang fana itu, dia melihat mukanya turun, judesnya kelihatan. Bahkan Bapak Ibu, lebih dahsyat lagi, orang yang fana itu bisa mengetahui loh, apakah seseorang itu berzikir hobi atau tidak. Ini kalau ada ikhwan sudah talqin, tetapi tidak berzikir hobi hatinya, nah itu karena ditegur sama dia. Dengan cara-cara yang tidak biasa, cara menegurnya itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ceritakan pengalaman fana ini? Karena ada hubungannya dengan tema kita kali ini, berkenaan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW tadi, "Zakirullahi fil ghafilin kal hayyi bainal amwat." Perumpamaan pezikir kepada Allah di tengah orang-orang lalai seumpama orang hidup di tengah orang-orang mati. Jadi Bapak Ibu, dalam pandangan orang yang fana, itu ada begitu banyak mayat hidup atau zombie yang berjalan-jalan di atas permukaan bumi ini. Makanya kadang dia mengalami ketakutan karena memang banyak zombinya. Ada yang di jalanan, ada yang di gedung-gedung, ya di mana saja. Makin banyak orang yang lalai, maka makin banyak juga dia melihat zombie itu. Jadi wujud orang yang lalai itu dari zikir kepada Allah, manusia hakikatnya itu bukan manusia, tetapi terlihat seperti zombie. Nah, berarti kan ada juga yang kelihatan manusia utuh. Nah, siapa yang bukan zombie? Yang dilihat itu adalah manusia utuh. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian beruntungnya kita. Bagi kita yang sudah talqin ke para sahabat khususnya, maka semuanya terlihat manusia. Manusia utuh, bukan zombie. Jadi bagi kita yang sudah talqin, kalau orang fana itu melihat hakikat rohaniah kita, maka dia akan melihat diri kita ini adalah manusia yang utuh, bukan zombie. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, ini merupakan berkah yang luar biasa. Maka kadang saya sempat iseng juga loh Bapak Ibu, saya tanya, kalau saya bagaimana waktu kamu fana waktu itu? Lalu dia kemudian menjawab, wah kalau Mas Etanya kelihatannya manusia utuh. Cuma katanya agak penidur. Ya lumayan lah, yang penting kelihatan manusia ya, saya pikir begitu. Nah inilah salah satu keuntungan kita yang sudah talqin. Tapi ada juga loh Bapak Ibu, ikhwan kita kan udah talqin. Nah kelihatannya senyum, tapi ternyata yang dilihat oleh orang yang fana itu angkuhnya, judesnya, mukanya turun. Nah ini kan kandungan batinnya, walaupun mukanya senyum, tapi batinnya masih menyimpan angkuh. Maka kelihatan judes oleh orang yang fana itu. Tetapi ini pun masih untung ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena walaupun judes, tapi dia terlihat masih manusia, bukan zombie. Nah inilah berkah talqin ya Bapak Ibu. Dengan talqin maka kita secara hakikat, kita akan terlihat utuh sebagai manusia, bukan zombie atau mayat hidup yang berjalan di atas permukaan bumi ini. Dengan demikian, berdasarkan pengalaman orang fana tadi, kita pun menjadi semakin paham maksud hadis tadi. Zakirullahi fil ghafilin kal hayyi bainal amwat. Perumpamaan berzikir kepada Allah di tengah orang-orang lalai seumpama orang hidup di tengah orang-orang mati. Bahwa dengan zikir kepada Allah, kita menjadi manusia hakikat yang hidup. Namun,
dengan tidak berzikir kepada Allah, kita lalai, maka kita, walaupun kita secara jasad masih hidup dan berjalan-jalan di atas permukaan bumi ini, namun secara hakikat, manusia hakikatnya adanya dalam wujud atau dalam bentuk zombie atau mayat hidup. Dan demikian, talqin zikir itu memiliki faidah yang luar biasa bagi kehidupan batin rohaniah kita. Maka seharusnya bagaimana sikap kita? Kita harus memelihara, menjaga kualitas talqin itu. Dan ini tidak hanya dengan mendawamkan zikir kepada Allah yang kita peroleh dari talqin itu, tetapi kita juga menjaga adab, menjaga silsilah tarekat kita, sehingga talqin yang kita peroleh itu benar-benar berkualitas dan menjadikan kita benar-benar utuh manusia, bukan zombie. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan la halatul mu'azzami wal mukarrami guru agung para sahabat anom Sayyidi Syamil sahibul wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.